Lalu kita cek untuk VCC IC PWM nya. Oke, ternyata VCC nya 0 guys. Untuk power supply nya itu sudah saya ganti nih untuk IC PWM nya. Oke, ini saya beli dari Shopee. Saya beli yang dari Cina ya ini, karena di Indonesia sendiri sulit untuk cari IC nya. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Bapak Hadi dari Kenjeran, Surabaya. Oke, baik. Kira-kira apa ini isi paketnya? Langsung aja kita unboxing kawan. Oke, boxnya ini kelihatannya seperti power supply ya guys. Oke, Oke, ini dia isi paketnya. Oh, kayaknya masih baru ini. Corsair CX 750M. Oke, ini power supply. Kayaknya sih masih baru itu. Itu di dalam itu masih belum bau debu, tapi ini segel ini udah dibuka. Oke, langsung aja kita bongkar power supply nya. Nah oke kawan, jadi ini dia untuk power supply nya. Oke, ini sudah model modular power supply ya, tapi bukan full masih. Oke. Wah, iya, mohon maaf ya. Kita bikin video terlalu banyak bilang oke ya. Sampai ada yang komentar tolong kurangi suara oke-nya gitu ya. Ya, cuma gimana lagi, udah kebiasaannya seperti itu. Baik, kita lanjut aja ke video. Nah, ini kelihatannya power supply-nya tidak buluk-buluk amat. Ya, ini meskipun sudah mulai kotor, tapi tidak seberapa. Tidak seperti yang biasanya sudah kita servis. Oke, nah oke lagi guys. Nah, kita coba lihat untuk supply PWM. Nah, ini untuk supply PWM dia pakai IC, pakai apa ya? Oh, bukan, dia pakai MOSFET. Baik, kita langsung bongkar aja untuk lebih jelasnya supaya lebih mudah dalam pengamatannya, dan kita coba kira-kira kerusakannya tuh seperti apa. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini power supply-nya setelah saya bongkar. Nah, itu teridentifikasi di sini ada bekas ledakan ini. Oke, setelah kita cek, nah ini dia, ternyata ini
ledakannya tuh berasal dari sini. Oke, ini kalau kita identifikasi ini merupakan ersan. Nah, karena ini dari elko negatif. Dari elko negatif masuk ke source ini rusak, dan dari elko positif yang masuk ke rangkaian, nah ini kemungkinan air fuse ya. Oke, jadi kedua R ini rusak. Oke, kalau sudah rusak seperti itu, ini bisa dipastikan MOSFET-nya tuh short. Nah ini, oke, jadi MOSFET-nya short. Baik, semoga aja itu yang short MOSFET-nya nggak sampai menjalar ke IC-nya. Kalau menjalar ke IC-nya, ini seri IC-nya lumayan sulit. Jadi ini bukan IC USI 3844 atau sebagainya, atau 3845 atau 3843, tapi dia itu serinya apa ya, pokok sulit lah, tidak banyak digunakan di pasaran. Oke, jadi ini akan saya buka dulu untuk MOSFET, ersan dan air fuse nya, baru nanti akan saya coba nyalakan kira-kira PWM ini masih bekerja apa enggak gitu. Oke, jadi ini setelah MOSFET saya lepas. Oke, kita coba cek. Oke, untuk air gate ini aman. Oke, ini jalur negatif. Oke, sepertinya IC-nya ini short. Baik, jadi akan saya teliti dulu untuk IC-nya dan jalur IC-nya. Juga akan saya cek datasetnya, baru nanti kita coba telusuri lagi apakah masih bisa dinyalakan, atau kalau enggak ya nanti mungkin kita gunakan gacun untuk pengganti sirkuit ini. Kita gunakan gacun yang 5 kabel. Oke, jadi regulasinya bisa lebih bagus. Baik, akan saya pelajarin dulu ini untuk IC-nya dan rangkaiannya, akan saya cek-cekin dulu ya, mudah-mudahan aja masih bisa dipertahankan IC-nya ini. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini sudah ketemu untuk datasheet dari IC PWM-nya. Oke, jadi ini untuk beberapa resistor sudah saya ganti. Nah, tujuannya untuk ngecek kinerja dari PWM ini masih bekerja apa enggak, karena kalau nggak dilengkapi dulu pasti dia nggak akan bekerja IC-nya. Baik, ini akan saya coba nyalakan. Oke, ini saya pakai bolam safety ya. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aman, tidak ada short. Oke, langkah pertama kita cek tegangan elko. Oke, ini tegangan udah masuk. Lalu kita cek untuk VCC IC PWM nya. Oke, ternyata VCC nya 0 guys. Oke, VCC IC PWM nya 0. Oke, jadi perlu kita telusurin dulu jalur untuk VCC nya tuh dari mana, apakah ada error untuk flashing power supply atau model gimana. Kita pelajarin dulu baru nanti kita lanjut videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply-nya itu sudah
saya ganti ini untuk IC PWM nya. Oke, ini saya beli dari Shopee. Saya beli yang dari Cina ya ini, karena di Indonesia sendiri sulit untuk cari IC nya. Baik, dan ini pun sudah saya pasang. Oke, kita coba nyalakan, apakah sudah mau nyala normal kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita cek untuk tegangan outputnya. Oke, ternyata nggak ada tegangan ya. Oke, nggak ada tegangan sama sekali. Baik, kita cek di sini untuk VCC PWM. Oke, ini untuk tegangan starting. Nah, dia tegangan startingnya tuh hanya 2 volt. Oke, ini padahal R-nya pun nggak rusak ini. Saya cek R-nya itu nggak rusak, tapi ini nggak mau start. Dia tegangan startingnya hanya 2 volt. Oke, ini untuk VCC PWM. VCC PWM nya malah 0. Oke, ya akan saya teliti lagi. Kalaupun nanti tidak bisa, ini mungkin akan saya ganti aja pakai gacun yang 5 kabel. Kalau memang ini sudah nggak bisa, daripada hanya lama-lamain buang-buang waktu, jadi ini nanti kita ganti aja untuk sirkuit supply PWM dan supply tegangan standby nya, kita ganti menggunakan modul gacun. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply nya ini sudah saya pasangkan modul gacun 5 kabel. Oke, dan untuk IC PWM nya, IC PWM yang bawaan itu saya tempelkan di sini. Mungkin suatu saat power supply ini akan rusak, dan yang nyervis bukan saya, jadi teknisi yang akan menyervis berikutnya dia tahu seri IC sebelumnya yang dipakai itu seri apa. Jadi IC nya saya tempelkan di sini. Oke, baik, ini kita coba nyalakan. Mudah-mudahan aja udah nyala normal kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini bisa dilihat tegangan standby dia sudah nyala. Oke, kita coba start. Oke, ini juga sudah mau nyala. Nah, jadi kesimpulannya power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi karena kita kemarin kesulitan untuk memperbaiki sistem power supply switchingnya, jadi saya berkesimpulan untuk supaya lebih cepat pengerjaannya, langsung aja saya pasangi gacun. Nah, ini saya pakai gacun yang 5 kabel karena dia selain lebih praktis, dia regulasinya juga bagus daripada gacun yang 3 kabel, dan durability-nya lebih bagus ini karena dia untuk supply PWM nya, supply STR nya dia menggunakan aux trafo utama. Beda dengan gacun yang 3 kabel, dia pakai trafo aux sendiri untuk suplainya. Jadi kestabilan tegangannya itu masih buruk, masih lebih bagus gacun yang model ini. Kestabilan tegangan untuk supply STR-nya, bukan untuk supply outputnya. Kalau untuk supply outputnya gacun 3 kabel pun bisa bagus juga. Oke,
Baik, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply Corsair CX750M. Alhamdulillah ini power supply-nya sudah dapat nyala normal kembali. Mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini dari saya. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.